Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Misal Adolf Preston Tambunan dengan NIM 230810101034 dan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Shalom, perkenalkan nama saya Samuel Yosua OM Sumenapendi dengan NIM 230910202167 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Shalom semuanya, perkenalkan saya David Mainar Miruntu dengan NIM 230710101098 dan saya berasal dari Fakultas Hukum. Shalom, perkenalkan nama saya Kripani Alfakira Simanung Khalid dengan NIM 230710101238 dan saya berasal dari Fakultas Hukum. Di Tempe Tengah ini tidak ada orang Kristen. Kenapa IMB ada? Kenapa IMB mencederai? Kenapa ini terjadi bangunan menjadi gereja rumah tinggal tanpa adanya komunikasi? Konflik mengenai pembangunan gereja di Kecamatan Tempe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menuai penolakan terhadap warga sekitar. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran warga akan gangguan bagi warga sekitar terhadap praktik peribadahan di tempat tersebut. Dan juga warga meyakini bahwa izin dari tempat tinggal tersebut adalah izin dari rumah untuk tempat tinggal dan bukan untuk rumah peribadahan. Namun sejak tahun 1972 umat Kristen di daerah tersebut sudah melakukan praktik peribadahan di tempat tersebut. Menurut tanggapan dari warga sekitar juga, gereja yang hendak dibangun sangat berdampingan dengan dua masjid di daerah tersebut. Masjid yang dimaksud yaitu Masjid Ar-Rahmah Sumbersari dan Masjid Al-Falah Tempe Kidul. Penolakan terhadap pembangunan gereja tersebut juga dikarenakan ada seseorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan data berupa tanda tangan persetujuan bagi pembangunan gereja tersebut, namun tidak ada keterbukaan terhadap warga sekitar. Hal ini juga yang membuat warga sekitar geram dan menolak pembangunan gereja tersebut. Akar permasalahan dari konflik ini karena adanya penolakan pembangunan gereja di Desa Tempe Tengah. Jadi pada tahun 2005, terdapat suatu bangunan di Desa Tempe Tengah, Kabupaten Lumajang, di mana bangunan ini disetujui oleh warga sekitar untuk menjadi tempat tinggal pendeta, bukan menjadi tempat ibadah ataupun gereja. Jadi pada tahun 2022, keluar IMP untuk bangunan tersebut atas nama gereja dan hanya ditandatangani oleh 9 warga sekitar. Jadi warga Desa Tempe Tengah bingung atas munculnya IMP tersebut dan mereka aneh dengan kemunculan IMP tersebut. Karena menurut warga sekitar, secara SKP 3 Menteri, harus ada 90 izin warga dan juga 60 jemaat Kristen di Desa Tempe Tengah. Penyebab konflik ini terjadi karena warga Desa Tempe Tengah meyakini pembangunan tersebut hanya untuk pembangunan tempat tinggal pendeta itu sendiri, bukan menjadi tempat ibadah ataupun gereja. Padahal sejak tahun 1972, umat Kristen sudah melakukan kegiatan ibadah di tempat itu yang berfungsi sebagai tempat tinggal pendeta itu sendiri. Dan kemungkinan lain terjadinya konflik ini, yang pertama, kurangnya komunikasi antar warga ataupun pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, perubahan kebutuhan masyarakat Desa Tempe Tengah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Kemungkinan hanya beberapa warga saja yang ikut dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu, apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan konflik ini? Pertama kali dilakukan adalah mediasi antar tokoh umat beragama yang memiliki peran penting dalam Kecamatan Tempe, Lumajang. Hal ini dilakukan dengan alasan agar konflik ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu, adanya kerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Gereja atau PKSAG dan juga kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Kami sudah melakukan wawancara dengan salah satu sumber, yaitu Pendeta Jody McDonald Meruntu selaku Ketua Umum BKSAG dan juga Wakil Ketua FKUB. Beliau menceritakan dan menjelaskan bagaimana peran BKSAG dan FKUB pada konflik ini. Peran yang dilakukan BKSAG dan FKUB yang pertama adalah memberikan pendampingan sampai penyelesaian konflik ini selesai, serta menanyakan bagaimana konflik permasalahan. Lalu BKSAG dan FKUB juga membantu memberikan data-data yang konkret agar pemerintah bisa mempertimbangkan hasil ke depannya. Lalu yang terakhir adalah relokasi pembangunan gereja. Setelah semua telah menyampaikan pendapat, baik para ulama serta tokoh-tokoh agama dari kedua belah pihak, maka keputusan yang diambil adalah pembangunan gereja tetap dilaksanakan. Cak Torik selaku Bupati Lumajang mengambil keputusan bahwa gereja akan tetap dibangun di suatu halaman yang cukup besar berdampingan dengan masjid di Lumajang.
Di halaman tersebut, di samping kanan dibangun Masjid Gulizami dan di samping kiri dibangun juga gereja tersebut. Semua dana yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah ibadah ini akan ditanggung dari APBD pemerintah. Konsep ini mengusung moderasi beragama yang dinilai juga dapat menyelesaikan konflik dari permasalahan ini. Dalam menyikapi konflik semacam ini, diperlukan adanya upaya yang dilakukan secara preventif untuk mencegah konflik yang serupa terjadi atau terulang kembali. Pertama, perlu adanya penguatan pemahaman akan toleransi. Hal ini dapat dimulai dari pendidikan agama yang menjunjung tinggi rasa toleransi dan hidup yang berorientasi akan perdamaian. Selain pendidikan, penguatan paham toleransi dapat ditempuh melalui dialog antar umat beragama dan melakukan berbagai bentuk kampanye toleransi. Kedua, perlu adanya penegakan hukum dan perlindungan hak minoritas. Hal ini dapat dimulai dengan memastikan praktek penegakan hukum yang tegas serta mengadakan pemberdayaan aparat penegak hukum akan pentingnya menjaga kondusivitas lingkungan yang tetap menjunjung tinggi kerukunan. Mencegah terjadinya konflik intoleransi membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, masyarakat sipil, dan seluruh elemen bangsa. Dialog dan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah dan membangun perdamaian. Apa yang dapat dilakukan umat agama Kristen dalam mewujudkan kerukunan? Pertama, adalah tulus dan ikhlas dalam menghargai sesama umat antar beragama. Tidak ada rasa pura-pura dalam mengasihi sesama. Hal ini dapat menggambarkan kasih Allah yang begitu murni dan begitu tulus. Yang kedua, lebih mengasihi sesama umat antar beragama tanpa adanya paksaan. Kedua poin ini tertulis dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10. Yang ketiga, keluar dari pola pikir bahwa agama yang kita anut adalah agama yang paling benar, karena agama ini akan merusak serta memperbudak kita. Dan secara tidak langsung, seringkali dengan pola pikir ini, kita memaksakan agama kita kepada orang lain. Lalu, menanamkan nilai-nilai spiritual dan pemahaman yang benar serta jujur dalam kehidupan beragama di Indonesia. Yang kelima dan yang terakhir adalah menghormati dan saling bekerjasama antar umat beragama. Karena setiap kerjasama dan juga interaksi-interaksi, baik hal besar serta hal kecil, tentu akan menimbulkan rasa kasih dan juga rasa kekeluargaan.